Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, Kehadiran kami di sini mengganggu waktu kerjanya. aman. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Malfat sebagai ketua. Saya Kurniawan sebagai anggota. Saya Deo Fernando sebagai anggota. Saya Mafitawati sebagai anggota. Tujuan kami datang di sini Pak ingin mengetahui dan mencari informasi tentang hal-hal apa saja yang terkait dengan buat prestasi dan risiko yang ada di FDM Kota Bumi. Oke, baik. Dan kami di sini telah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai buat prestasi dan risiko. Sekiranya Bapak dapat menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Oke, siap. Pertanyaan pertama, Baik Bapak, pertanyaan pertama. Langsung aja ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara perusahaan menangani nasabah yang manifestasi? Manifestasinya dalam arti kata ingkar janji. Langkah awal yang dilakukan perusahaan jika nasabah itu manifestasi bagaimana Pak? Saya jawab ya. Iya Pak. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai kepala bagian remedial and recovery akan coba menjawab. Jadi untuk hal pertama yang dilakukan, jadi kita tahu gitu kan, kalau misalnya untuk kantor bagian pembiayaan itu setiap bagian pembiayaan pasti ada yang namanya kolektor, Iya. ya kan. Nah, jadi ketika konsumen ingkar janji dari tanggal jatuh tempo bayar yang ditentukan, hal yang pertama dilakukan pasti penagihan baik itu ke rumah konsumen, ke tempat kerja ataupun ke tempat usaha seperti itu. Itu hal yang pertama kan. Iya. Ada lagi yang mau Pertanyaan yang kedua nih Pak, ya. bagaimana solusinya terhadap nasabah yang manifestasi atau dalam artinya yang tertinggi? Dan jadi kalau misalnya untuk solusinya nih ya, jadi kita perlu lihat nih kalau misalnya konsumen itu ingkar janji dalam hal apa nih. Kalau misalnya dibilang ingkar janji karena adanya keterbatasan dana atau adanya musibah atau hal segala macamnya, itu pasti kita kasih keringanan gitu kan. Tapi kecuali kan kalau misalnya nasabah itu memang tidak ada niat sama sekali untuk pembayaran. Nah, jadi itu prosesnya kita lakukan proses jalur hukum seperti itu. itu berarti langsung dilaporkan ke polisi langsung. Enggak, jadi untuk prosesnya itu kita pertama kasih somasi dulu, itu somasi 1, somasi 2, somasi 3, lalu kita kasih surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, baru selanjutnya kita laporan pengaduan masyarakat atau yang sering kita sebut DUMAS. Iya. Baru kalau misalnya DUMAS juga nggak mempan gitu kan, baru kita LP gitu. Seperti itu proses. Dan pertanyaan ketiga ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu jika nasabah itu ingkar janji? Jadi kalau misalnya tanggapan kita itu pasti sangat disayangkan sekali ya kan, karena di mana kalau misalnya untuk segala proses prosedur pembiayaan itu sudah diterangkan sangat jelas. Jadi sangat disayangkan kenapa begitu sudah kita terangkan kepada konsumen, tapi untuk konsumennya menanggapi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, makanya kan terjadi one prestasi, Iya. seperti yang kalian pertanyakan kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi adapun kalau misalnya konsumen itu tidak membayar atau misalnya tidak ingin membayarkannya lagi, namanya pasti akan kita blacklist. Di blacklist. Ya, di blacklist. Namanya akan kita blacklist dan otomatis terblacklist di sistem juga, dan itu akan berpengaruh ke BI checking. Jadi kalau misalnya dia mau pinjaman selanjutnya, baik itu mau ke bank atau kemana, namanya sudah tercatat di BI checking. Seperti itu. Jadi dia di blacklist di hampir semua perusahaan gitu Pak ya? Atau Jadi gimana? kalau misalnya untuk di bank semua, Di bank semua? ya kalau misalnya dia kalau untuk blacklistnya itu di bank itu kebaca semua. Tapi Jadi kalau data yang sudah masuk itu Ya. kalau dia tidak bayar
Ya dari data yang sudah masuk, kalau misalnya dia tidak ada niatan bayar, Tidak ada niatan ya, bayar. tidak ada niatan bayar, dia itu otomatis akan terblacklist di sistem dan itu akan jadi acuan di BI checking di semua bank, tapi tidak untuk kantor pembiayaan. Kantor pembiayaannya cuma di EBF aja. Jadi ya kalau misalnya pun dia blacklist di EBF, dia bisa ke tempat pembiayaan lain selain EBF. Tapi kalau misalnya untuk BI checkingnya tercatat seperti itu. Bagaimana cara perusahaan menerapkan manajemen risiko yang efektif? Nah, jadi kalau misalnya untuk manajemen risiko ini masih kita bahas seputaran non prestasi ya. Iya. Nah, jadi kita nggak lari dari topik. Jadi untuk secara prosedur dan analisis itu kita ada analisis 5C namanya. Membaca Yang pertama itu karakter, yang kedua capacity, yang kedua kapital, yang ketiga condition, yang kelima kolektor. Nah, yang karakter yang dimaksud itu adalah kemauan dan reputasi nasabah atau debitur. Jadi pada saat kita survei, pada saat kita kunjungan ke rumah konsumen sebelum melakukan pengajuan kredit kita bilang ya. Jadi kita lihat nih pada saat kita kunjungan, pada kita saat komunikasi sama konsumennya, karakternya gimana, ini layak nggak dibiayai, gitu kan, layak. Jadi nggak setiap ini nih pernah. Iya, jadi misal nih contoh nih, dengan contoh, ini saya survei nih kan, Iya. saya survei nggak apa-apa random aja, jadi biar nggak canggung ya. Iya. Saya survei nih, kamu konsumennya, Iya. nah, jadi ketika kita ngobrol, Iya. di situ kan ada analisa. Nah, jadi kira-kira pertanyaan yang saya lontarkan dan kamu jawab itu kira-kira sesuai nggak, layak nggak gitu. Dengan karakter tadi itu Pak. Iya, kadang kan kita tanya juga kan pas kita survei dia nggak tahu nih dia mau mengajukan kredit atau enggak. Kita tanya mau ngambil motor apa gitu kan. Iya. Dia bingung gitu kan. Nah, itu ada indikasi atas nama gitu kan. Oh. Gitu kan. Jadi ada indikasi atas nama, ya otomatis kita reject dong. Kan nggak mungkin kan kita mau ngambil risiko. Yang dimaksud atas nama itu Pak? Yang dimaksud atas nama misal, Iya. misalnya siapa namanya? Kurniawan. Misalnya si Kurniawan mau ngambil motor nih, Iya. ya kan? Iya. Pakai nama kamu. Alphard. Iya, iya. Jadi kan pemohon kreditnya kamu. Iya. Jadi kan kamu nggak tahu spesifikasi yang mau diambil dia apa. Jadi kan saya tanya-tanya kamu nih kan, saya tanya-tanya kamu nggak bisa jawab. Otomatis kan dari analisa yang kita ambil berarti kan dia nggak yang ngajukan, tapi kok kenapa nggak tahu gitu kan? Kenapa tahu seputar apa yang mau diambilnya? Ya, kenapa nggak tahu sebentar yang mau diambilnya gitu kan? Nah, terus lagi reputasi nasabah. Nah, jadi di lingkungan sekitar itu dia gimana? Nah, dikenal baik kah atau Kenal buruk kan? atau dikenal sering ngutang? Gitu. Iya. Berarti benar-benar diselidikin dulu. Iya, Oh, dicari tahu, Pak, ya? dicari tahu dulu. Nah, nanti kok Survei, kan? disurvei, Iya. ya. Nanti kalau misalnya contoh nih, kalian mau mengajukan kredit, Iya. ya kan? Sedangkan utang kalian banyak. Apa mungkin saya kasih? Oh, iya. Nggak mungkin kan? Nah, yang kedua kita lihat dari kapasitasnya, yaitu kemampuan bayarnya, kemampuan bayar konsumen. Meskipun yang kita bilang tadi kan, kalian punya kredit, tapi kalian sanggup bayar, ya nggak apa-apa kalian kalau mau ngambil kredit lagi, ya silahkan. Nah, tapi kita lihat kemampuan bayar kalian itu gimana. Nah, selanjutnya itu kapital, harta yang dimiliki. Kapital harta yang dimiliki. Jadi kan pada saat kita survei itu kan bisa kita nilai tuh isi rumahnya. Dari isi rumahnya ini kira-kira harta-harta yang dia punya itu gimana nih? Layak nggak untuk diberikan pembiayaan? Nah, ini misalnya nih maaf cakapnya kan. Ini bukan, ini maaf cakap nih, Iya, Pak. cakapnya gitu kan. Ketika kita melakukan survei ke rumah konsumen nasabah debitur kita lihat tuh di situ dia nggak punya TV, terus barang-barang rumahnya juga nggak ada gitu kan, terus alas rumahnya juga masih tanah segala macam. Nah,
boleh kita kasih kredit, boleh gitu kan. Nah, tapi kita lihat dia kredit apa. Dia mau kredit CRF dengan DP 5 juta, angsurannya nanti 2 juta. Dia sanggup nggak bayar itu gitu. Nah kan berarti kan kita lihat dulu kan. Nah, kita lihat Dilihat kelayakannya Pak ya. iya, dia sanggup nggak bayar itu kan. Nah kalau misalnya pada saat survei kita rasa dia sanggup, berarti udah kita sisi. Nah kalau misalnya kita rasa nggak layak, ya kita reject dong. Iya. Nah terus itu kondisi yang tadi kan, yang keempat kondisi sosial dan kondisi perekonomian. Jadi kita perlu nih kita cek slip gajinya. Misalnya kalau misalnya dia karyawan, Ya. kita cek tuh slip gajinya. Misalnya dia pengusaha, kita lihat pembukuannya. Kan nggak mungkin tuh nggak ada pembukuannya. Jadi ketika kita sudah merasa layak, ya udah kita sisi. Nah, ketika kita merasa tidak layak, berarti otomatis kita reject dong. Karena kita merasa tidak layak. Nah, yang terakhir kolektoral, anggunan dan penjamin. Nah, IEM itu kan tidak hanya sepeda motor baru. Iya. Nah, ada juga kan yang namanya pinjaman dana tunai. Iya. Benar kan? Iya. Nah, jadi kita lihat nih, kalau misalnya kita mau memberikan pembiayaan, ketika si debitur nasabah mau mengajukan pinjaman dana, kita lihat nih anggunannya itu apa, sepeda motor apa, anggunannya ini layak nggak dibiayai, dan pun kalau layak kita hargai berapa, gitu. Misalnya kamu punya sepeda motor, Iya. nah sepeda motor kamu kita buat repo lah, ya kan? Repo. Nah repo tahun 2012. Iya. Nah, jadi kamu mau minta 10 juta dengan anggunan sepeda motor repo. Nah, kira-kira menurut kamu kantor ngasih nggak kamu pinjaman 10 juta? Kamu sendiri. Nah, menurut kalian Masih dipertimbangkan. Masih dipertimbangkan. pasti dipertimbangkan. Nah, cobalah pendapat kalian satu-satu gimana? Biar lebih apa kan? Biar komunikasinya ini lebih enak gitu. Biar kita kayak ngobrol aja. Jadi kira-kira gimana? Kalian punya anggunan, anggunan BPKB kan, Ya, kan yang diambil iya, biasanya. anggun kan BPKB-nya kan. Nah, sepeda motornya repo Iya. 2012. Kalian mau ngajuin pinjaman dana 10 juta. 10 juta gitu. Kira-kira dari menurut feeling kalian atau menurut yang kalian baca, menurut yang kalian tahu, perusahaan kira-kira bakalan ngasih nggak pinjaman 10 juta ke kalian dengan anggunan sepeda motor repo, ya, Honda Repo 2012 pinjaman 10 juta. Bergilir dulu deh, nih kamu. Mungkin kalau menurut saya Pak, kalau dia dengan harga 10 juta mungkin untuk repo tahun 2012 itu perusahaan FIF-nya itu mikir mungkin Pak mau memberikan anggunan itu kepada nasabah yang menjaminin BPKB repo tahun 2012. Secara motornya juga kalau dijual pun mungkin udah sekitar harga segitu. Jadi perusahaan mungkin kalau mungkin perusahaan pun mau memberi anggunan itu mungkin nggak sampai 10 juta mungkin menurut saya Pak. Kira-kira menurut kamu berapa? Menurut saya 5 mungkin juta. 5 juta sampai 6 juta Oke. untuk BPKB motor repo tahun 2012 itu. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada tambahan kira-kira? Secara lebih luas memang jawaban dari kawan semua benar. Iya. Ya ikut aja berarti kan. Ikut ketularan aja. Ya, jadi nih biar kita perjelas lagi nih kan. Jadi kalau untuk kantor pembiayaan itu terkhusus kan kita bahas FIF nih. Iya. Nah, untuk manajemen risiko yang kalian tanyakan tadi, jadi perusahaan tidak memberikan pinjaman di atas harga pasar. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang kamu bilang tadi kan, repo 2012 itu tidak ada diberikan pinjaman 5 atau 6 juta karena mungkin saja harganya kan bisa segitu, Iya. bisa segitu atau Iya, gitu. iya. Nah, paling
50 sampai 70% dari harga kendaraan yang kita kasih. Nah, itu sebagai manajemen risiko kita juga gitu kan. Jadi kita nggak mau ambil risiko besar nih. Ya kalau misalnya konsumennya bayar, oke, nggak ada masalah. Nah kalau misalnya konsumennya nunggak, kita rugi banyak loh. Iya. Nah, satu lagi kan penjamin tuh yang terakhir. Ketika kalian mengajukan sepeda motor baru dan kondisi kalian masih lajang, jadi kita itu minta penjamin orang tua atau yang satu kakak dari kalian atau si nasabah, si nasabah atau debitur. Jadi Kemudian hasil lajang. iya kalau bisa masih lajang. Ya kalau misalnya dia suami istri, kalau misalnya suami jadi penjamin, wajib harus ada tanda tangan istri. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Itulah gunanya penjamin. Jadi di sini benar-benar kita analisa penuh untuk pengajuan kredit setiap nasabah atau debitur. Ya seperti itu kira-kira. Pak, resiko apa saja yang sering sekali terjadi di FIF ini? Nah, Yang sering terjadi. risiko yang sedang terjadi itu ya. Jadi untuk risiko kita bahas dari dua sisi ya. Iya. Baik itu dari internal maupun eksternalnya. Nah, kalau yang kita bilang internal itu berarti dari sisi perusahaan. Perusahaan. Nah, terus kalau misalnya dari sisi eksternal itu berarti yang kita maksud konsumen. Ada konsumen itu rata nasabah. Nasabah. Benar. Jadi kalau misalnya di internal sendiri itu sering adanya indikasi fraud. Nah, fraud itu adalah kecurangan dalam perusahaan. Jadi saya kasih contoh ya, supaya bisa nangkep fraud itu apa. Jadi ketika saya survei, saya survei kamu, Iya. dan saya merasa menganggap kamu tidak layak untuk mengajukan pengajuan kredit. Kamu kasih tuh uang rokok nih, Supaya di ACC gitu. iya, mau rokok nih bang, udah nggak apa-apa ambil aja. Dan ketika itu saya ambil, itu namanya fraud. Itu namanya. Ya, itu namanya fraud. Nah, mungkin udah bisa kalian gambarkan sedikit banyaknya, karena nggak mungkin saya sampaikan semua yang ada di dalam. Iya. Cuman itu termasuk indikasi fraud. Nah, jadi kalau banyak seperti itu. Jadi untuk yang di eksternalnya yang kita bahas tadi, tentu saja one prestasi. Iya, nah itu resiko yang paling besar untuk di eksternal ya seperti itu. Nah, Oke. soal selanjutnya Pak ya. Jika dalam perusahaan ini terdapat nasabah yang prestasi atau telat bayar, contohnya kayak kredit macet gitu ya. Tindakan perusahaan ini bagaimana Pak? Apakah perusahaan akan menarik kembali aset yang dikreditkan oleh nasabah atau perusahaan memberi keringanan terhadap nasabah itu Pak? Jadi pertanyaan yang ini Iya. sebenarnya sudah terjawab di soal yang kedua tadi, ya kan? Benar kan kalau kalian perhatikan kan? Iya. Nah, jadi kita lihat dulu nih konsumen itu yang pertama masih mau bayar atau memang nggak ada niat bayar sama sekali gitu. Iya. Nah, kalau misalnya konsumen itu masih ada niatan bayar, kita pasti kasih jangka waktu, kita Itu pasti kasih keringanan. Jangka waktunya itu berapa lama Pak? Dari telat bayar itu atau macet tadi? Kita pasti ada negosiasi kan, ya kan? Negosiasi dengan nasabah tadi. Ya pastinya dong. Kan misalnya saya bagian penagih, Ya, atau kolektor. kita ganti deh, kamu yang nagih saya, Ya. kamu yang nagih saya. Kira-kira ketika kamu nagih saya, kamu tanya nggak kapan saya janji bayar? Iya, pastinya. Kamu tanya nggak? Pastinya. Sama seperti itu juga. Jadi kita cocokkan, kita cocokkan kira-kira dengan janji bayar yang kita buat itu dan janji bayar yang dibuat konsumen, kira-kira itu masih bisa dipertimbangkan nggak gitu. Kalau misalnya dia minta 3 bulan, nah nggak mungkin dong kita kasih Paling lambat-lambatnya 1 bulan. ya paling selambat-lambatnya sebelum closing. Closing Ya, itu akhir bulan. Ya, akhir bulan.
Jadi paling selama-lamanya itu kita kasih keringanan sebelum closing. Nah, itu kalau dia niat bayar. Nah, atau kalau misalnya dia nggak sanggup bayar lagi, nah, membayar. ya, dia nggak sanggup bayar lagi, tapi masih ada niat mau bayar, Iya. kan? Nah, paling nggak dia itu kembalikan motornya, gitu. Dia kembalikan motornya. Paling kalau misalnya harga motornya masih tinggi, kita kembalikan sisanya. Pak, kalau semisalnya kan tadi katanya itu kita pada penarikan motor nih dari perusahaan. Semisal motornya itu sudah nggak ada lagi unitnya, Pak. Gimana jadinya? Nah, jadi kalau misalnya motornya sudah nggak ada lagi, Dia nggak bisa bayar. Beralih mungkin misalnya. itu kan kenanya di fidusia. Nah, Iya. jadi itu kan udah masuk hukum undang-undang tuh kan. Iya, Nah, betul. Udah masuk undang-undang. ya kan. Iya. Fidusia kan udah masuk undang-undang kan. Iya. Jadi itu kan bisa kita laporkan. Oh, jadi bisa dipidana. Bisa Bisa dipidanakan langsung. Itu indikasi penggelapan. Penggelapan. Nah, kalau penggelapan udah masuk pidana kan? Iya, sudah. Udah masuk pidana. Jadi ketika unit sudah dioperalih, Iya. sudah pindah tangan kan. Nah, itu sudah ada indikasi penggelapan di situ dan itu bisa dilaporkan. Nah, untuk alurnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kan kita somasi dulu, Iya. surat peringatan, lumas, Yes. taruh LP. Nah, ketika memang sudah tidak ada lagi unitnya, itu bisa langsung kita LP. Itu bisa langsung kita LP. Gitu. Nah, tadi kan untuk konsumen yang niat bayar tuh kan. Nah, Ya. kalau misalnya untuk konsumen yang nggak niat bayar itu, jadi kita lakukan pendampingan dari kepolisian, pendampingan dari tentara, pihak berwajib lah istilahnya. Iya. Nah, untuk datang ke rumah konsumen dan negosiasi konsumen untuk memberikan sepeda motornya seperti itu. Jadi kita ada pendampingan dari pihak yang berwajib gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak sembarangan ya narik unit itu. Kita nggak ada sembarangan narik unit. Kalau misalnya ada pun kredit macet, kredit nunggak, kita tetap melalui prosedur hukum. Seperti itu. Baiklah Pak, atas waktu dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.